Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika matematika yang berjudul tentang distribusi, gamma, dan eksponensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, yaitu Ira Syafitri Harahap, NIM 1914040033, dan diampu oleh Ibu Dr. Nana Sepriyanti, SPD, MSI. Yang pertama yaitu distribusi gamma. Definisi satunya, di mana distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang disebut luas dalam bidang matematika. Definisi keduanya yaitu fungsi gamma didefinisikan oleh gamma alfa sama dengan integral 0 sampai tak terhingga X pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat min X dx. Untuk alfanya lebih besar dari 0 dan dengan E sama dengan 2,71828. Fungsi gamma diintegralkan bila alfa adalah n dengan n adalah bilangan bulat positif. Maka gamma n sama dengan n kurang 1 faktorial. Apabila diintegralkan menurut bagian dengan mu sama dengan u sama dengan x pangkat alfa dikurang 1 dan dv sama dengan E pangkat min X dx, maka diperoleh gamma alfa sama dengan min E pangkat min X pangkat alfa dikurang 1 batas 0 sampai tak terhingga ditambah integral 0 sampai tak terhingga E pangkat min X alfa dikurang 1 dikali X pangkat alfa dikurang 2 dx sama dengan alfa dikurang 1 integral 0 sampai tak terhingga E pangkat min X dikali alfa dikurang 1 dikali X pangkat alfa dikurang 2 dx. Untuk alfa lebih besar 1 yang menghasilkan rumus berulang, yaitu gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1 dikali gamma alfa dikurang 1. Dengan menggunakan rumus berulang tadi, maka diperolehlah gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1 dikali alfa dikurang 2 dikali gamma dikali alfa kurang 2 sama dengan alfa kurang 1 dikali alfa kurang 2 dikali alfa kurang 3 dikali gamma alfa kurang 3. Dan seterusnya. Kita perhatikan bahwa bila alfa sama dengan n, maka n dengan n adalah bilangan bulat, yaitu gamma n sama dengan n dikurang 1, n dikurang 2 sampai dengan gamma 1. Akan tetapi, menurut definisi, gamma 1 sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E pangkat min X dx sama dengan 1. Sehingga
gamma n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Suatu sifat penting fungsi gamma yang diberikan sebagai latihan adalah bahwa F1/2 sama dengan akar V. Sekarang fungsi gamma akan dipakai dalam mendefinisikan distribusi gamma. Lalu kita masuk ke definisi ketiga, yaitu perubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta jika fungsi padatnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma dikali gamma alfa x dikali x pangkat alfa dikurang 1 pangkat min x per beta. X-nya lebih besar dari 0. Grafik beberapa distribusi gamma dapat diperhatikan pada gambar 1 berikut ini. Untuk beberapa nilai tertentu, parameter alfa dan beta. Yaitu pada gambarnya yaitu dijelaskan garis yang ada dia garis alfa 1 beta 1. Ada pula garis yang alfa sama dengan 2, beta sama dengan 1. Dan garis yang ketiga alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 1. Jika parameter skala sebuah distribusi gamma beta sama dengan 1 diperoleh suatu distribusi gamma standar, maka jika X adalah variabel acak kontinu dari distribusi gamma standar, fungsi kepadatan probabilitasnya adalah Fg X alfa, di mana X pangkat alfa dikurang 1 dikali pangkat min X per gamma alfa. X-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan fungsi distribusi kumulatif gamma standar adalah Fg sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X sama dengan integral 0 sampai X T pangkat alfa dikurang 1 dikali pangkat min T per gamma alfa dt. Fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu distribusi gamma yang tidak standar. Karena untuk sebuah variabel acak kontinu X yang memiliki distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta berlaku hubungan Px X besar lebih kecil sama dengan daripada X kecil sama dengan Fgx alfa beta sama dengan Fg X per beta alfa. Beberapa ukuran statistik deskripsi untuk distribusi gamma. Yang pertama, min atau nilai harapan, yaitu mu X sama dengan EX sama dengan P. Kedua, variansi, yaitu 2P. Ketiga, kemencengan, yaitu beta 1 sama dengan 8 per Pi. Keempat, keruncingan, yaitu beta 2 sama dengan alfa 4 sama dengan 3 dikali 4 per Pi ditambah 1. Selanjutnya yaitu distribusi eksponensial.
Distribusi gamma yang khusus dengan alfa sama dengan 1 disebut distribusi eksponensial. Peubah acak kontinu X memiliki distribusi eksponensial dengan parameter beta. Jika fungsi padat peluangnya berbentuk fx sama dengan di mana 1 per beta dikali E pangkat min X per beta. X-nya lebih besar sama dengan 0. Dengan beta lebih besar 0. Rataan dan variansi distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa beta dan variansi kuadrat sama dengan alfa di alfa kali beta kuadrat. Buktinya, untuk mencari rataan distribusi gamma, kita tulislah mu sama dengan X 1 per beta kuadrat dikali gamma alfa integral 0 sampai tak terhingga alfa pangkat X dikurang 1 dikali E pangkat min X per beta. Sekarang misalnya Y sama dengan X per beta sehingga mu sama dengan beta per gamma alfa integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y dy. Sama dengan beta gamma dikali alfa tambah 1 per gamma alfa sama dengan alfa kali beta. Untuk memperoleh variansi distribusi gamma dengan mengikuti rumus di atas diperoleh EX kuadrat sama dengan beta kuadrat gamma dikali alfa ditambah 2 per gamma alfa sama dengan alfa ditambah 1 dikali alfa dikali beta kuadrat. Sehingga variansi kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang mu kuadrat sama dengan alfa ditambah 1 dikali alfa dikali beta kuadrat dikurang alfa kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Akibatnya, rataan dan variansi dari distribusi eksponensial adalah mu sama dengan beta dan variansi kuadrat sama dengan beta kuadrat. Aplikasi distribusi eksponensial. Yang pertama, dalam teori antrian, jarak antara kedatangan pelanggan di fasilitas pelayanan seperti bank, loket, kereta api, tukang cukur, dan sebagainya memenuhi distribusi eksponensial. Yang kedua, lama waktu mulai dipakai sampai rusak suatu suku cadang dan alat listrik memenuhi distribusi eksponensial. Peluang panjang selang waktu kejadian pertama terjadi sampai melewati X sama dengan peluang tidak ada kejadian. Fungsi dasar dari X adalah peluang, yaitu 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari X sama dengan 1 dikurang P dikali X lebih besar sama dengan X sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda X. Fungsi identitas adalah turunan fungsi di atas. Fx sama dengan lambda X pangkat min lambda X. Yang merupakan fungsi padat peluang distribusi eksponensial dengan lambda 1 per beta.
Selanjutnya yaitu hubungan dengan proses Poisson. Hubungan antara distribusi eksponensial dan proses Poisson cukup sederhana. Distribusi Poisson diturunkan sebagai pendistribusian berparameter tunggal dengan parameter lambda. Di sini, lambda memperkecil peluang sebagai banyaknya kejadian. Pandang sekarang perubah acak yang diberikan distribusi Poisson. Kita peroleh bahwa peluang tidak ada kejadian yang muncul dalam jangka waktu yang diberikan oleh P sama dengan 0, titik koma, lambda T sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan E pangkat min lambda T. Dari hasil di atas akan digunakan dan misalkan X waktu sampai kejadian Poisson pertama. Peluang jangka waktu sampai kejadian pertama melampaui X sama dengan peluang bahwa tidak ada kejadian Poisson yang muncul dalam waktu X. Yang terakhir ini sama dengan E pangkat min lambda X. Dengan demikian, P X lebih besar sama dengan X kecil. Sama dengan lambda E pangkat min lambda X. Jadi, fungsi distribusi tumpukan untuk X adalah P sama dengan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X. Sama dengan 1 per E pangkat min lambda X. Untuk mengetahui keberadaan distribusi eksponensial, kita turunkan fungsi distribusi di atas sehingga diperolehlah fungsi padat fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X, yang merupakan fungsi padat dari distribusi eksponensial dengan lambda sama dengan 1 per beta. Untuk memahami penjelasan yang sebelumnya, maka kita berikan beberapa contoh untuk memperdalam materi kita ini. Yang pertama, contoh soal 1. Yang mana soalnya, misalkan variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru atau dalam ribuan jam, yang diberikan pembenaan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfanya sama dengan 8 dan betanya sama dengan 15. Maka probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 per jam dengan pembenaan dinamik pada putaran kerja tersebut adalah penyelesaiannya. Karena contoh soal ini dipengaruhi parameter alfa dan beta, maka kita menggunakan definisi ketiga. Kita mencari peluang ketahanan antara 60.000 sampai 100.000 jam. Dan perhitungannya sesuai rumus pada definisi 3 dengan fungsi padat seperti berikut. Lalu, peluang 60 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 120 sama dengan peluang X lebih kecil 120 dikurang dengan peluang X lebih kecil dari 60 sama dengan FG 180.8.15 dikurang FG 60.8.15 sama dengan FG
160 dibagi 15 titik koma 8 dikurang FG 60 dibagi 15 titik koma 8 sama dengan FG. Kan tadi 120 dibagi 15 dapatnya 8. Maka 8 titik koma 8 dikurang FG 60 dikurang 15 4 lalu 4 titik koma sama dengan 0,5470 dikurang 0,0511. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana dapat 0,5470 sama dengan 0,0511 ini bisa kita perhatikan pada tabel berikut. Kan tadi dikatakannya kan 8,8. Nah, kita perhatikan 8,8. Maka dapatlah hasilnya 0,5470. Begitu sebaliknya dengan 4,4 kita cari 4,4 nih, karena tidak ada yang pas angkanya, maka kita mencari angka yang mendekati tapi tidak boleh, maka dapatlah 0,0510. Lalu kita kurangkan mereka berdua, kita kurangkan 0,5470 dikurang 0,0511, maka dapatlah 0,4959. Lanjut, beberapa ukuran statistik deskripsi untuk distribusi gamma. Pertama, min, yaitu mu x sama dengan EX sama dengan alfa dikali beta, berarti 8 dikali 15, maka 120 untuk minnya. Lalu untuk variansi, sigma kuadrat X sama dengan alfa dikali beta kuadrat, maka 8 dikali 15 kuadrat sama dengan 1800 dan sigma X-nya 42,43. Yang ketiga, kemencengan, yaitu beta 1 sama dengan alfa 23 sama dengan 4 per alfa sama dengan 4 dibagi 8, maka dapatnya 0,5. Yang keempat, keruncingan, yaitu beta 2 sama dengan alfa 4 sama dengan 6 per alfa ditambah 3 sama dengan 6 per 8 ditambah 3, maka hasilnya 3,75. Kita masuk ke contoh soal 2. Lamanya waktu untuk melayani seseorang di suatu kafeteria merupakan suatu variabel random berdistribusi eksponensial dengan rataan 4 menit. Berapakah peluang seseorang dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit, paling sedikit 4 dari 6 hari berikut? Penyelesaiannya, probabilitas seseorang akan dilayani dalam kurung waktu kurang dari 3 menit adalah Y lebih kecil dari 3 sama dengan integral 0 sampai 3 1 per 4 E pangkat min Y per 4 DY. Sama dengan integral 0 sampai 3 per 4 1 per 4 E pangkat min U 4 DU.
sama dengan integral 0 sampai 3/4 E pangkat min U du. Sama dengan min E pangkat min U mutlak batas 3/4 sampai dengan 0 sampai 3/4. Sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,75 sama dengan 0,5. Contoh soal ketiga. Di kota tertentu, konsumsi air harian dalam jutaan liter mengikuti distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Jika kapasitas harian kota itu adalah 9 juta liter air, berapakah probabilitas bahwa setiap hari persediaan udara tidak mencukupi? Kita selesaikan. Diketahui bahwa alfanya sama dengan 2 dan betanya sama dengan 3. Yang ditanya tadi Px-nya itu lebih besar dari 9. Berarti sama dengan integral 9 sampai tak terhingga 1 per beta kuadrat gamma alfa dikali alfa pangkat X kurang 1 dikali E pangkat min X per beta. Sama dengan integral 9 sampai tak terhingga 1 per, kan betanya 3, berarti kita masukkan 3 kuadrat gamma, karena alfanya 2 maka jadi gamma 2 dikali X 2 dikurang 1 E pangkat min X per 3. Sama dengan integral 9 sampai tak terhingga 1 per 9, kan tadi gamma alfa. Nah, untuk mencari gamma alfa tadi itu kita menggunakan rumus yang ada di sebelah, yaitu menjadi gamma alfa sama dengan alfa dikurang 1. Maka kan tadi alfanya 2, maka jadi 9 dikali 2 dikurang 1 faktorial. Dikali X kali E pangkat min X per 3 dx. Sama dengan integral 9 sampai tak terhingga 1 per 9 X dikali E pangkat min X per 3 dx. Sama dengan 1 per 9 integral 9 sampai tak terhingga X E pangkat min X per 3 dx. Sama dengan 1 per 9 buka kurung min 3X kali E pangkat min X per 3 dikurang 3 integral kurang min X E pangkat min X per 3 dx. Seperti yang ditunjukkan di sebelah panah, kita menggunakan rumus seperti yang itu. Sama dengan 1 per 9 buka kurung min 3X dikali E pangkat min X per 3 dikurang 9E pangkat min X per 3 batas 9 sampai tak terhingga. Sama dengan 1 per 9 buka kurung min tak terhingga E pangkat min tak terhingga per 3 dikurang 9 E pangkat min tak terhingga per 3 dikurang buka kurung
min 3 dikali 9E pangkat min 9 per 3 dikurang 9E pangkat min 9 per 3 tutup kurung. Sama dengan 1 per 9 dikali 1 per 9 27 berkali 27E pangkat min tak terhingga per 3 ditambah 9E pangkat min tak terhingga per 3. Sama dengan 3E pangkat 3 tambah 9E pangkat min 3. Sama dengan 4E pangkat min 3 sama dengan 0,1992. Selanjutnya yaitu contoh soal 4. Variabel acak kontinu Y yang menyatakan ketahanan sebuah perahu terhadap hantaman gelombang mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 7 dan beta sama dengan 21. Tentukan probabilitas ketahanan perahu tersebut jika digunakan selama 105 sampai 168 jam. Hitunglah min dan variansi di atas. Penyelesaian yaitu P sama dengan 105 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 168. Sama dengan P Y lebih kecil 105 dikurang PY lebih kecil sama dengan 168. Sama dengan FG 105.7.21 dikurang FG 168.7.21 sama dengan FG 105 dibagi 21.7 sama dengan dikurang FG 168 per 21.7 sama dengan FG karena 105 dibagi 21 maka dapat 8 jadi 8 titik koma. Lalu dikurang FG 168 dibagi 21 5 maka 5.7. Nah, seperti contoh soal sebelumnya sudah dijelaskan dalam menentukan hasilnya dalam tabel distribusi gamma. Maka dapatlah setelah kita melihat tabel maka dapatlah yang 8.7 itu dapatnya 0.6867. Lalu 5.7 dapatnya 0.2378. Lalu dikurang maka hasilnya 0.4488. Jadi yang ditanyakan min sama variansi. Maka minnya adalah mu X sama dengan EX sama dengan alfa dikali beta. Maka 7 dikali 21 dapatnya 147. Lalu variansinya sigma kuadrat X sama dengan alfa dikali beta kuadrat sama dengan 7 dikali 21 kuadrat maka 3087. Lalu sigma X-nya sama dengan 55,56. Untuk contoh soal kelima yaitu soal terakhir. Hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang pada 1948 sampai 1961. Berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jika satu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, jadi yang pertama, berapakah probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan? Yang kedua,
berapa variansi dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut. Penyelesaian. Distribusi eksponensial tidak memiliki memori, maka sebuah kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, untuk jawaban pertama, probabilitas kecelakaan selama 31 hari adalah peluang 31 sama dengan 1 dikurang E dikali min 31/44 sama dengan 0,0506. Yang nomor 2, variansi dari distribusi eksponensial adalah 442 sama dengan 1936. Sekian dari pembahasan kita, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang salah baik dalam penulisan maupun pengucapan, mohon dimaklumi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.